Jangan pernah berani tersenyum di depan orang lain lagi tanpa izinku. Pintu kamar dibanting keras. Tanganku masih gemetar saat suara itu menggema di telingaku. Beberapa menit yang lalu, dia, suamiku, baru saja memelukku di depan tamu sambil tersenyum hangat. Dan sekarang, tangannya baru saja mendorongku hingga jatuh ke lantai. Assalamualaikum sahabat semua. Sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe ya. Dan tulis di kolom komentar, kalian dari kota mana? Senyum itu selalu sama, hangat, menenangkan. Membuat siapapun percaya bahwa lelaki itu adalah suami terbaik di dunia. Alia ini beruntung sekali punya Mas Raka. Kalimat itu kembali terdengar sore itu, saat beberapa tetangga berkumpul di ruang tamu rumah kami. Aku hanya tersenyum kecil, menunduk sedikit, seperti istri-istri lain yang terlihat bahagia. Tanganku sibuk menuangkan teh, sesekali merapikan jilbabku yang sebenarnya sudah rapi sejak tadi. Raka duduk di sampingku. Wajahnya bersih, kemejanya rapi, aroma parfumnya lembut. Ia terlihat sempurna. Sangat sempurna, sampai sulit dipercaya siapa dia sebenarnya. Mas Raka pulang kerja langsung bantu-bantu ya? Tanya Bu Sari, tetangga depan rumah. Raka tertawa kecil. Ya sebisa saya, Bu. Alia sudah capek di rumah, masa saya diam saja? Semua orang tersenyum kagum. Aku pun ikut tersenyum. Padahal, tanganku mulai dingin. Karena aku tahu, setiap kata manis yang keluar dari mulutnya, seperti pisau yang nanti akan menusukku saat semua orang pergi. Mas Raka ini idaman banget, timpal yang lain? Alia pasti bahagia sekali ya? Aku mengangguk pelan. Iya, Bu, jawabku lirih. Dan di saat itu, Raka merangkul pundakku. Tangannya hangat di luar, tapi aku tahu genggaman itu bisa berubah kapan saja. Ia menoleh padaku, tersenyum, lalu berbisik pelan di telingaku. Jangan berlebihan. Suaranya lembut, tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat. Beberapa menit kemudian, tamu-tamu itu pamit. Terima kasih ya Alia. Mas Raka. Semoga langgeng terus. Pintu tertutup. Klik. Suara kunci itu selalu menjadi tanda bahwa dunia yang sebenarnya akan dimulai. Aku masih berdiri di dekat pintu ketika suara langkah kaki Raka terdengar mendekat. Pelan. Berat. Aku tidak berani menoleh. Alia. Aku menarik napas. Iya, Mas. Kenapa kamu tersenyum seperti itu tadi? Pertanyaan yang sama. Selalu sama. Aku cuma menjawab mereka. Hening. Lalu, lak. Tamparan itu membuat wajahku berpaling. Pipiku langsung panas. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Jangan sok jadi istri sempurna. Bentaknya. Kamu itu tidak tahu diri. Aku terdiam. Tanganku gemetar, tapi aku berusaha tetap berdiri. Aku tidak bermaksud begitu, Mas. Lalu apa? Suaranya meninggi. Kamu mau terlihat lebih baik dari aku di depan orang-orang? Aku menggeleng cepat. Tidak, Mas. Namun Raka sudah terlanjur marah. Ia menarik lenganku dengan kasar, membuat tubuhku hampir kehilangan keseimbangan. Dengar baik-baik, katanya dengan suara rendah tapi penuh tekanan. Di depan orang, kamu hanya boleh bicara kalau aku izinkan. Air mataku terus mengalir. Aku ingin menjawab. Ingin membela diri. Tapi, suaraku seperti hilang. Dari sudut ruangan, terdengar suara kecil. Bunda. Aku menoleh. Nara berdiri di sana. Anak perempuanku yang baru berusia 5 tahun. Matanya besar, berkaca-kaca, penuh ketakutan. Ia memeluk boneka kecilnya erat-erat. Bunda kenapa? Hatiku langsung terasa diremas. Aku berusaha tersenyum, walau pipiku masih terasa perih.
Tidak apa-apa sayang, sini. Aku berlutut, membuka tangan. Nara berlari memelukku. Bunda, jangan nangis. Aku memejamkan mata. Air mata jatuh lagi, kali ini bukan karena sakit, tapi karena aku tidak sanggup melihat anakku tumbuh dalam ketakutan seperti ini. Raka mendengus pelan. Didik anakmu yang benar, katanya dingin. Jangan jadi cengeng seperti kamu. Langkahnya menjauh. Suara pintu kamar tertutup keras. Dan seperti biasa, aku yang tersisa di ruang itu. Dengan luka yang tidak terlihat, tapi terasa semakin dalam. Malam itu, aku duduk di samping tempat tidur Nara. Anakku sudah tertidur, tapi tangannya masih menggenggam ujung bajuku, seolah takut aku pergi. Aku mengelus rambutnya perlahan. Maafkan Bunda, bisikku lirih. Aku menatap wajah kecil itu. Polos. Tidak bersalah. Namun harus melihat semua ini. Aku menarik napas panjang. Dadaku terasa sesak. Aku mencoba mengingat, kapan semua ini mulai berubah? Dulu, Raka tidak seperti ini. Dia lembut, perhatian, bahkan terlalu baik. Ia selalu mengantar aku kemanapun. Selalu menggenggam tanganku. Dan aku jatuh cinta pada laki-laki itu. Aku menikahinya dengan keyakinan bahwa aku akan bahagia. Tapi ternyata, aku hanya jatuh cinta pada topengnya. Dari luar kamar, terdengar suara Raka berbicara di telepon. Suaranya kembali hangat. Ramah. Iya, besok saya datang, santai saja. Aku terdiam. Bagaimana mungkin satu orang bisa memiliki dua wajah yang begitu berbeda? Aku memeluk lututku. Air mataku jatuh lagi. Di depan orang, dia adalah suami terbaik. Di balik pintu, dia adalah luka yang terus hidup. Malam semakin larut. Lampu kamar redup. Aku berbaring di samping Nara, tapi mataku tidak bisa terpejam. Aku hanya menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan muncul dalam hatiku. Sampai kapan aku harus bertahan seperti ini? Pagi itu, semuanya terlihat normal. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Aku berdiri di dapur, menggoreng telur sambil sesekali mengaduk sayur di panci. Aroma masakan memenuhi ruangan, hangat, menenangkan, seolah menutupi segala luka yang masih terasa di dalam dada. Namun saat aku menyentuh pipiku, perih itu masih ada. Bekas tamparan semalam masih terasa, walau sudah aku tutupi dengan bedak tipis. Bunda. Suara kecil itu membuatku menoleh. Nara berdiri di ambang dapur, rambutnya sedikit berantakan, matanya masih setengah mengantuk. Iya, sayang, aku tersenyum, berusaha terlihat biasa. Nara mendekat pelan, lalu menatap pipiku. Masih sakit? Jantungku langsung berdegup. Aku terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Tidak kok, cuma kena meja tadi malam. Nara tidak langsung percaya. Tatapannya polos, tapi seolah mengerti lebih dari yang seharusnya. Ia memelukku. Aku membalas pelukannya erat. Dan di saat itu, aku sadar, anakku mulai melihat, mulai memahami. Dan itu lebih menyakitkan dari apapun yang dilakukan Raka padaku. Masakannya sudah siap? Suara itu tiba-tiba terdengar dari belakang. Aku refleks menegang. Raka berdiri di sana. Sudah rapi. Kemeja putih, rambut tersisir, wajahnya tenang. Seolah, semalam tidak pernah terjadi apa-apa. Iya, Mas, jawabku pelan. Ia duduk di kursi makan. Cepat sedikit. Aku ada meeting pagi ini. Iya. Aku menyajikan makanan dengan tangan sedikit gemetar. Nara duduk diam di kursinya. Tidak banyak bicara. Suasana terasa dingin. Raka mulai makan. Beberapa detik hening. Lalu, ini asin. Sendoknya diletakkan agak keras. Aku langsung menunduk.
Maaf, Mas, mungkin tadi aku. Kamu ini bagaimana sih? Potongnya tajam. Hal kecil saja tidak becus. Aku menggenggam ujung bajuku. Maaf. Ia mendengus. Jangan cuma minta maaf. Belajar. Aku mengangguk pelan. Padahal, rasanya seperti ada yang menekan dadaku kuat-kuat. Setelah selesai makan, Raka berdiri. Ia mengambil tas kerjanya. Sebelum keluar, ia menoleh ke arahku. Dan tiba-tiba, wajahnya berubah. Senyum itu muncul lagi. Hangat. Lembut. Ia mendekat, bahkan mencium keningku. Aku berangkat ya, katanya pelan. Nara menatap dengan bingung. Aku hanya diam. Pintu tertutup. Dan lagi-lagi, aku merasa seperti baru saja melihat dua orang yang berbeda dalam satu tubuh. Hari itu, aku mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Membersihkan rumah. Mencuci. Menyapu. Namun pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap sudut rumah ini menyimpan kenangan yang tidak ingin aku ingat. Setiap suara pintu membuatku waspada. Setiap langkah kaki membuatku takut. Siang hari, ponselku berdering. Nama yang muncul membuat mataku sedikit melembut. Ibu. Aku menjawab cepat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Alia, kamu sehat, nak? Suara ibu selalu seperti rumah bagiku. Hangat. Aman. Aku tersenyum kecil. Sehat, Bu? Raka bagaimana? Nara? Baik semua, Bu? Aku berusaha terdengar normal. Tapi mungkin, ibu tetap bisa merasakan sesuatu. Kamu yakin tidak apa-apa? Pertanyaan itu menusuk. Aku terdiam. Air mataku hampir jatuh. Alia? Iya, Bu, aku cuma capek sedikit. Kalau capek, pulang saja dulu. Ibu kangen. Dadaku terasa sesak. Pulang. Kata itu terdengar begitu dekat, tapi juga sangat jauh. Aku lihat nanti ya, Bu, jawabku pelan. Sore hari, aku duduk di ruang tengah bersama Nara. Ia sedang menggambar. Bunda lihat. Aku mendekat. Di kertas itu, ada gambar 3 orang. Aku, Nara, dan Raka. Tapi, wajah Raka digambar tanpa senyum. Kenapa ayah tidak tersenyum? Tanyaku hati-hati. Nara diam sejenak. Karena ayah marah terus. Aku tertegun. Seperti ada yang menghantam dadaku. Seorang anak kecil, bahkan sudah bisa melihat apa yang selama ini aku coba sembunyikan. Aku memeluknya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bersalah bukan karena dimarahi, tapi karena membiarkan semua ini terjadi. Malam datang. Langkah kaki Raka terdengar dari luar. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Pintu terbuka. Assalamualaikum. Suaranya kembali lembut. Waalaikumsalam, jawabku pelan. Ia masuk, tersenyum, bahkan membawa makanan. Aku belikan kalian ini, katanya. Nara terlihat senang. Aku hanya bisa diam. Karena aku tahu, semua ini hanyalah bagian dari siklus yang sama. Baik di luar, kejam di dalam. Saat malam semakin larut, aku duduk sendirian di kamar. Menatap cermin. Wajahku terlihat lelah. Bukan hanya karena hari ini, tapi karena semua hari yang sudah aku lalui. Aku menyentuh pipiku. Lalu berbisik pelan, apa aku harus terus seperti ini? Dan pertanyaan itu, kini tidak lagi hanya sekadar muncul. Ia mulai tumbuh. Menjadi sesuatu yang lebih besar. Lebih berani. Lebih berbahaya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam di dinding berdetak pelan, seolah ikut menghitung detik-detik ketegangan yang tidak pernah benar-benar hilang dari rumah ini.
Aku duduk di tepi ranjang, memandangi Nara yang sudah tertidur lelap. Nafasnya teratur, wajahnya tenang, seolah dunia ini baik-baik saja. Padahal aku tahu, tidak. Sangat tidak. Pintu kamar terbuka perlahan. Raka masuk. Aroma parfumnya langsung memenuhi ruangan. Ia terlihat lelah, tapi tetap rapi seperti biasa. Aku refleks berdiri. Mas. Ia tidak menjawab. Hanya meletakkan tasnya, lalu melepas jam tangan dengan gerakan tenang. Terlalu tenang. Dan justru itu yang membuatku semakin gelisah. Aku sudah siapkan makan malam, kataku hati-hati. Ia melirik sekilas. Sudah makan di luar. Jawabannya singkat. Dingin. Aku mengangguk pelan. Baik, Mas. Hening. Aku berdiri di sana, tidak tahu harus melakukan apa. Sampai akhirnya. Kemari. Suaranya rendah. Aku menelan ludah, lalu melangkah mendekat. Setiap langkah terasa berat. Seperti berjalan menuju sesuatu yang sudah bisa aku tebak, tapi tidak bisa aku hindari. Raka duduk di kursi. Menatapku dari atas ke bawah. Tatapan itu tidak pernah berubah. Seolah aku bukan istrinya, tapi sesuatu yang bisa ia nilai, ia hakimi, kapan saja. Kamu bicara apa tadi siang dengan ibumu? Pertanyaan itu membuat jantungku seperti berhenti sesaat. Aku menatapnya, gugup. Aku cuma ngobrol biasa, Mas. Biasa? Ia menyeringai tipis. Kenapa suaramu terdengar seperti orang mengadu? Aku langsung menggeleng. Tidak, Mas, aku tidak cerita apa-apa. Ia berdiri. Perlahan mendekat. Aku mundur satu langkah. Lalu satu lagi. Sampai punggungku menyentuh dinding. Jangan bohong. Suaranya kini tepat di depan wajahku. Aku bisa merasakan napasnya. Aku tidak suka perempuan yang suka membuka aib suaminya. Aku tidak melakukan itu, suaraku bergetar. Hening sesaat. Lalu, brak. Tangannya menghantam dinding di samping kepalaku. Aku terkejut. Air mataku langsung jatuh. Kamu pikir aku tidak tahu? Bentaknya. Kamu pikir aku bodoh? Tidak, Mas, aku hanya... Diam. Suara itu menggema. Nara sedikit bergerak di tempat tidur. Aku refleks menoleh ke arahnya. Dan itu membuat Raka semakin marah. Masih sempat memperhatikan yang lain? Katanya sinis. Fokus ke aku. Tangannya mencengkeram daguku, memaksaku menatapnya. Kamu ini milikku. Paham? Aku tidak menjawab. Bukan karena tidak mau, tapi karena aku sudah terlalu lelah untuk berkata apapun. Beberapa detik, hanya ada suara napas kami. Lalu perlahan, genggamannya melemah. Ia melepasku. Aku hampir terjatuh, tapi berhasil menahan diri. Raka berbalik. Mengusap wajahnya kasar. Seperti sedang menahan sesuatu. Kenapa kamu selalu membuatku marah? Gumamnya pelan. Kalimat itu selalu sama. Seolah semua ini adalah salahku. Aku berdiri diam. Air mataku belum berhenti. Namun di dalam hatiku, ada sesuatu yang mulai berubah. Perlahan. Sakit ini sudah terlalu sering. Kata-kata itu sudah terlalu berulang. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya, benarkah semua ini salahku? Keluar, katanya tiba-tiba. Aku menatapnya bingung. Mas? Aku bilang keluar dari kamar ini. Aku terdiam. Sekarang. Suaranya tegas. Tidak memberi pilihan. Aku menunduk. Melangkah pelan menuju pintu. Sebelum keluar, aku menoleh ke arah Nara. Anakku masih tertidur. Aku ingin tetap di sana. Menjaganya.
Tapi aku tahu, jika aku melawan sekarang, keadaannya bisa lebih buruk. Aku keluar. Pintu langsung tertutup di belakangku. Klik. Terkunci. Aku berdiri di luar kamar. Sendirian. Di rumahku sendiri. Namun terasa seperti orang asing. Aku berjalan ke ruang tengah. Duduk di sofa. Lampu redup. Sunyi. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini rasanya berbeda. Bukan hanya karena sakit, tapi karena kesadaran yang mulai muncul. Selama ini, aku selalu diam. Selalu mengalah. Selalu berpikir ini akan berubah. Tapi ternyata, tidak. Tidak pernah berubah. Aku memeluk tubuhku sendiri. Dingin. Sepi. Dan hancur. Namun di balik semua itu, ada satu perasaan baru yang mulai tumbuh. Kecil. Tapi nyata. Keinginan untuk berhenti. Dari dalam kamar, samar-samar terdengar suara Raka. Berbicara di telepon. Suaranya kembali normal. Tenang. Bahkan terdengar tertawa kecil. Aku menutup mata. Ironis. Di dalam satu rumah, satu orang bisa menjadi dua sosok yang sangat berbeda. Dan aku sudah terlalu lama hidup di antara keduanya. Aku menatap pintu kamar itu. Pintu yang terkunci. Pintu yang selama ini menjadi batas antara dua dunia. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya melihatnya sebagai penghalang, tapi sebagai jalan keluar. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk, berpikir, mengumpulkan keberanian yang selama ini hilang. Karena aku mulai sadar, jika aku tidak melakukan sesuatu, maka bukan hanya aku yang hancur, tapi juga anakku. Dan jauh di dalam hati, sebuah keputusan mulai terbentuk. Belum utuh, belum berani, tapi sudah ada. Dan mungkin, itulah awal dari segalanya. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena suasana rumah berubah. Bukan karena Raka menjadi lebih baik, tapi karena ada sesuatu dalam diriku yang mulai bergeser. Aku terbangun lebih awal dari biasanya. Langit masih gelap, udara dingin menyelinap masuk dari celah jendela. Di sampingku, Nara masih tertidur, wajahnya tenang seperti malaikat kecil yang belum tahu betapa kerasnya dunia. Aku menatapnya lama. Tanganku perlahan mengusap rambutnya. Bunda harus kuat, bisikku lirih. Kalimat itu terasa asing. Karena selama ini, aku selalu merasa lemah. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan pelan keluar kamar. Pintu kamar utama masih tertutup. Aku tahu Raka masih di dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut mendengar keberadaannya. Bukan karena dia berubah, tapi karena aku mulai berubah. Di dapur, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Gerakan tanganku lebih tenang. Pikiranku lebih penuh. Setiap detik terasa seperti sedang menghitung sesuatu. Mengukur. Mempertimbangkan. Pergi atau bertahan. Alia. Suara itu tiba-tiba terdengar dari belakang. Aku menoleh. Raka sudah berdiri di sana. Seperti biasa, rapi, tenang, dan seolah tidak pernah melakukan apapun. Aku mengangguk kecil. Mas. Ia duduk tanpa banyak bicara. Aku menyajikan makanan. Hening. Namun kali ini, aku tidak menunduk terlalu lama. Aku sempat menatapnya. Dan entah kenapa, ada rasa yang berbeda. Bukan lagi hanya takut, tapi juga sadar. Kenapa kamu lihat aku seperti itu? Pertanyaannya tajam. Aku tersadar, lalu cepat menunduk. Tidak, Mas. Ia mendengus pelan. Jangan aneh-aneh. Aku tidak menjawab. Biasanya, aku akan langsung meminta maaf.
Tapi kali ini, aku diam. Dan diamku terasa berbeda. Nara keluar dari kamar. Bunda. Ia langsung memelukku. Aku tersenyum. Pagi, sayang. Raka melirik sekilas. Cepat makan. Jangan lama-lama. Nada suaranya tetap dingin. Nara hanya mengangguk kecil, lalu duduk diam. Aku melihat itu. Dan hatiku kembali teriris. Seorang anak kecil, sudah belajar takut pada ayahnya sendiri. Setelah sarapan, Raka bersiap berangkat kerja. Seperti biasa, ia mendekat sebelum keluar. Dan seperti biasa, wajahnya berubah. Senyum itu kembali muncul. Ia bahkan mencium keningku. Aku berangkat ya? Aku terdiam sejenak. Biasanya aku akan menjawab dengan lembut. Tapi kali ini hanya anggukan kecil. Ia menatapku sebentar. Seperti merasa ada yang berbeda. Namun akhirnya, ia tetap pergi. Pintu tertutup. Dan rumah kembali sunyi. Aku duduk di kursi. Menatap pintu itu. Lama. Sangat lama. Seolah-olah di balik pintu itu, ada seluruh hidupku yang selama ini mengikatku. Bunda. Aku menoleh. Nara berdiri di dekatku. Bunda sedih lagi ya? Aku tersenyum, walau mataku mulai berkaca-kaca. Tidak, sayang. Nara menggeleng pelan. Bunda bohong. Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi menghancurkan. Aku menarik Nara ke dalam pelukanku. Erat. Sangat erat. Kalau Bunda pergi, Nara ikut? Nara langsung mengangguk tanpa ragu. Ikut? Aku mau sama Bunda. Air mataku jatuh. Di saat itu, aku merasa tidak sendirian. Siang itu, aku membuka lemari. Tanganku gemetar. Aku mengambil tas. Lalu perlahan, mulai memasukkan beberapa pakaian. Tidak banyak. Hanya yang penting. Setiap lipatan baju, terasa seperti keputusan. Setiap detik, terasa seperti langkah menuju sesuatu yang tidak pasti. Tiba-tiba, ponselku berbunyi. Nama yang muncul membuatku terdiam. Ibu. Aku menjawab. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Alia, kamu lagi apa? Aku melihat tas di depanku. Air mataku jatuh lagi. Bu? Suaraku bergetar. Ibu, boleh aku pulang? Hening. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Lalu suara ibu terdengar, lembut tapi tegas. Pulanglah, nak, rumah ini selalu untukmu. Tangisku pecah. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar punya tempat untuk kembali. Sore hari, aku duduk diam. Tas itu sudah siap. Nara di sampingku memegang tanganku erat. Namun jantungku berdegup kencang. Karena aku tahu, langkah ini bukan langkah kecil. Ini adalah keputusan yang akan mengubah segalanya. Suara mobil terdengar dari luar. Raka pulang. Aku menegang. Tanganku menggenggam tas lebih erat. Pintu terbuka. Langkah kaki itu masuk. Alia? Aku berdiri. Menatapnya. Untuk pertama kalinya, tanpa menunduk. Ia terlihat bingung. Lalu matanya tertuju pada tas di sampingku. Apa itu? Suaranya mulai berubah. Aku menarik napas panjang. Seluruh tubuhku gemetar. Tapi aku tahu, ini saatnya. Mas, aku mau pergi. Hening. Sangat hening. Tatapan Raka berubah. Bukan lagi bingung. Tapi marah. Pergi. Suaranya rendah. Kamu berani? Aku menelan ludah. Namun kali ini, aku tidak mundur. Aku sudah tidak kuat. Kalimat itu keluar. Pelan.
tapi jelas. Dan di saat itu, segalanya benar-benar dimulai. Ruangan itu mendadak terasa sempit. Udara seperti berhenti bergerak ketika kalimat itu keluar dari mulutku. Aku sudah tidak kuat. Raka menatapku tajam. Tatapan yang selama ini selalu berhasil membuatku menunduk, membuatku diam, membuatku menyerah. Tapi kali ini, aku tetap berdiri. Walau kakiku gemetar. Walau jantungku seperti ingin keluar dari dada. Kamu ulangi. Suaranya rendah. Berbahaya. Aku menelan ludah. Aku mau pergi, Mas. Hening. Nara langsung memeluk kakiku dari samping. Bunda. Tangannya kecil, tapi genggamannya kuat. Seolah dia tahu, ini adalah momen yang akan mengubah hidup kami. Raka tertawa kecil. Namun tidak ada kehangatan di dalamnya. Hah, pergi. Kamu pikir ini rumah siapa? Aku tidak menjawab. Aku hanya menggenggam tangan Nara lebih erat. Kamu tidak punya apa-apa di luar sana, Alia, lanjutnya. Kamu hidup dari aku. Makan dari aku. Bahkan napasmu pun karena aku. Kata-katanya menusuk. Dulu, kalimat seperti itu cukup untuk membuatku runtuh. Tapi sekarang, ada sesuatu dalam diriku yang menolak. Aku mungkin tidak punya apa-apa. Suaraku pelan, bergetar. Tapi aku masih punya diriku sendiri dan anakku. Raka langsung melangkah cepat ke arahku. Jangan melawan. Tangannya mencengkeram lenganku. Kuat. Menyakitkan. Namun kali ini, aku tidak menangis. Aku menatapnya. Langsung. Dan itu, membuatnya sedikit terkejut. Lepaskan, Mas. Tidak. Lepaskan aku. Nada suaraku berubah. Bukan lagi penuh takut, tapi penuh keputusan. Nara mulai menangis. Ayah, jangan sakiti Bunda. Suara itu menggema. Dan untuk sesaat, Raka terdiam. Tatapannya beralih ke anak kami. Anak kecil yang selama ini hanya diam, kini berani berteriak. Aku menarik lenganku. Dan kali ini, aku berhasil melepaskan diri. Aku mundur satu langkah. Lalu satu lagi. Menjauh darinya. Aku tidak akan tinggal di sini lagi, kataku tegas. Aku tidak akan membiarkan Nara tumbuh dalam ketakutan. Raka menggeleng pelan. Seolah tidak percaya. Kamu berubah? Aku tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia. Tapi senyum yang lahir dari luka panjang. Bukan aku yang berubah, Mas. Aku hanya akhirnya sadar. Ia berjalan mondar-mandir. Tangannya mengepal. Alia, jangan buat aku marah. Kalimat itu lagi. Ancaman yang sama. Namun kali ini, tidak lagi menakutkan seperti dulu. Mas sudah marah sejak lama, jawabku pelan. Dan aku sudah terlalu lama diam. Hening. Beberapa detik yang terasa seperti menit, bahkan jam. Raka berhenti. Menatapku. Lama. Dalam. Namun aku tidak lagi menghindar. Kalau kamu keluar dari rumah ini, katanya perlahan, jangan pernah kembali. Kalimat itu berat. Sangat berat. Karena di baliknya ada ancaman. Ada kehilangan. Ada ketidakpastian. Aku menatap Nara. Anakku menatapku balik. Matanya penuh harap. Penuh percaya. Dan di saat itu, aku tahu jawabannya. Aku mengangkat tas. Menggenggam tangan Nara. Lalu menatap Raka untuk terakhir kalinya. Lebih baik aku tidak kembali, kataku pelan, daripada terus hidup seperti ini. Raka terdiam. Tidak bergerak. Tidak menahan. Tidak juga menghentikan. Dan mungkin, itulah yang paling menyakitkan. Aku melangkah menuju pintu. Setiap langkah terasa berat.
namun juga ringan. Seperti melepas sesuatu yang selama ini membelenggu. Tanganku menyentuh gagang pintu. Aku berhenti sejenak. Menarik napas panjang. Lalu, membukanya. Cahaya sore masuk. Hangat. Berbeda dengan dinginnya rumah itu. Aku melangkah keluar. Nara di sampingku. Tangannya tidak pernah lepas dari genggamanku. Di belakangku, pintu itu masih terbuka. Namun aku tidak menoleh. Tidak lagi. Karena aku tahu, jika aku menoleh, aku bisa saja kembali. Dan aku tidak boleh. Langkah kami semakin jauh. Meninggalkan rumah itu. Meninggalkan semua luka. Meninggalkan seseorang yang pernah aku cintai. Air mataku jatuh. Namun kali ini, bukan karena takut. Bukan karena sakit. Tapi karena aku akhirnya berani. Di dalam hati, aku tidak tahu apa yang menunggu di depan. Aku tidak tahu apakah hidup akan lebih mudah. Atau justru lebih sulit. Tapi satu hal yang pasti. Aku sudah berhenti menjadi korban. Dan untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Langkah kakiku terasa ringan, tapi juga asing. Seolah aku sedang berjalan di dunia yang baru, namun belum benar-benar ku kenal. Tangan kecil Nara masih menggenggam tanganku erat. Hangatnya, menjadi satu-satunya pegangan yang membuatku tetap kuat. Bunda, kita mau kemana? Suaranya pelan. Lugu. Tapi penuh harap. Aku menatapnya. Lalu tersenyum, kali ini bukan senyum yang dipaksakan. Kita pulang, sayang. Perjalanan menuju rumah ibu terasa panjang. Bukan karena jaraknya, tapi karena pikiranku penuh. Bayangan Raka. Rumah itu. Semua kenangan. Datang silih berganti. Namun setiap kali aku mulai ragu, aku menggenggam tangan Nara lebih erat. Dan itu cukup. Ketika akhirnya aku sampai, pintu rumah ibu terbuka bahkan sebelum aku mengetuk. Seolah beliau sudah menunggu. Alia. Suara itu membuat dadaku langsung sesak. Aku tidak bisa menahan lagi. Tangisku pecah. Bu. Aku memeluknya erat. Seperti anak kecil yang pulang setelah tersesat terlalu lama. Ibu di sini? Nak, sudah. Tangan ibu mengusap punggungku perlahan. Hangat. Aman. Hal yang sudah lama tidak aku rasakan. Nara berdiri di sampingku. Ibu, katanya pelan. Ibuku langsung berlutut, memeluk cucunya. Nara, kamu kuat ya, sayang? Aku melihat mereka. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatiku terasa utuh. Hari-hari pertama tidak mudah. Aku sering terbangun di malam hari. Dengan jantung berdegup kencang. Takut. Seolah Raka akan muncul, marah dan menarikku kembali. Namun setiap kali aku membuka mata, yang aku lihat hanya langit-langit rumah ibu. Bukan pintu yang terkunci. Bukan bayangan yang menakutkan. Alia. Suara ibu membangunkanku dari lamunan suatu pagi. Iya, Bu. Kamu tidak perlu buru-buru kuat, katanya lembut. Pelan-pelan saja. Aku mengangguk. Air mataku jatuh lagi. Namun kali ini bukan karena sakit, tapi karena aku akhirnya diizinkan untuk sembuh. Beberapa hari kemudian, ponselku berdering. Nama itu muncul lagi. Raka. Tanganku langsung dingin. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku menatap layar itu lama. Sangat lama. Alia, kamu mau angkat? Tanya ibu dari belakang. Aku menarik napas panjang. Lalu, menggeleng. Aku menekan tombol diamkan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bersalah. Namun pesan mulai masuk. 1.
2, 3. Kamu di mana? Jangan kekanak-kanakan. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku membaca semuanya. Tanpa menjawab. Lalu, satu pesan lagi masuk. Aku kangen Nara. Tanganku gemetar. Air mataku jatuh. Karena di balik semua luka, aku tahu, ada bagian dari dirinya yang masih seorang ayah. Aku menutup mata. Menguatkan diri. Lalu akhirnya, aku mengetik. Kalau ingin bertemu Nara, kita atur baik-baik. Tapi aku tidak akan kembali. Kirim. Jantungku berdegup kencang. Namun di saat itu, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Hari demi hari berlalu. Aku mulai membantu ibu di rumah. Kadang memasak. Kadang membersihkan. Kadang hanya duduk dan belajar bernapas tanpa rasa takut. Nara juga berubah. Ia mulai tertawa lebih sering. Bermain tanpa rasa cemas. Bahkan suatu hari, ia berkata, "Bunda sekarang lebih sering senyum." Aku terdiam. Lalu tersenyum. Iya ya. Aku berdiri di depan cermin. Menatap diriku sendiri. Wajahku masih sama. Namun mataku berbeda. Tidak lagi kosong. Tidak lagi penuh takut. Aku menyentuh pipiku. Bekas luka itu sudah hilang. Namun ingatannya tetap ada. Dan mungkin akan selalu ada. Tapi kali ini, aku tidak lagi melihatnya sebagai kelemahan. Melainkan sebagai pengingat bahwa aku pernah jatuh. Dan aku berhasil bangkit. Suatu sore, aku duduk di teras. Langit berwarna jingga. Angin berhembus pelan. Tenang. Aku teringat rumah itu. Pintu itu. Dan semua yang pernah terjadi di baliknya. Dulu, aku merasa terjebak. Takut keluar. Takut kehilangan. Takut sendirian. Namun sekarang, aku mengerti satu hal. Pintu itu tidak pernah benar-benar mengunci aku. Aku saja yang terlalu lama, takut untuk membukanya. Aku menatap Nara yang sedang bermain di halaman. Tertawa lepas. Tanpa rasa takut. Dan di saat itu, aku tahu, aku telah membuat keputusan yang benar. Bukan keputusan yang mudah. Bukan tanpa luka. Tapi keputusan yang menyelamatkan. Aku tersenyum. Senyum yang benar-benar lahir dari hati. Karena akhirnya, aku tidak lagi hidup di balik pintu yang menyiksa. Aku telah menutupnya. Dan memilih untuk tidak pernah kembali.